Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru telah meluangkan waktunya. Pada hari itu kita akan melanjutkan program sekolah kita yang mana itu terkait dengan PNM kinerja, yaitu pertama salah satu program kita hari itu tentang IHT atau in-house training, yaitu komunitas sekolah, yang mana nanti komunitas sekolah kita harus kita jalankan walaupun sebulan sekali ataupun seminggu sekali ataupun sebulan sekali, ya tergantung nanti situasinya. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang kita laksanakan pada hari itu dapat membantu dalam untuk pengisian PNM ya Pak Dery ya. Rencana kerja gitu ya. Program sekolah. Tapi terkait juga ya nanti ada mungkin bisa dibuatkan sertifikat ya bisa untuk kita nambah program PNM kita juga. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan sedikit seperti untuk sekolah kita. Pertama yang mana waktu itu viralnya anak SMP pada Balai Mace, ia dah viral nampaknya. Nah, dia bekerja kita nyalahkan guru. SD itu memang agak kurang, ya, sekolah guru-guru ini kurang gurunya. Jadi saya minta nanti kita jangan lupa digitalisasi numerasi kita lakukan lagi. Nah, usahakan sebelum masuk literasi kita terapkan kepada siswa-siswi kita. Lanjut nanti Jumat kreasi dan Senin senam Jumat sehat. Nah, itu nanti kita tidak selalu senam dan tidak selalu kreasinya. Nah, nanti gantian dengan senam, gantian juga dengan tari atau senam kreasi. Selanjutnya tentang memotivasi siswa, itu perlu guru-guru wali kelas terutama ya untuk mengarahkan kepada siswanya untuk memotivasi siswa, karena waktu ini baik program Merdeka ini di situ tidak tercantum rankingan, makanya dari itu perlu kita untuk memotivasi siswa baik tahap pembelajarannya maupun dalam kegiatan pun apa pun juga di sekolah kita perlu guru-guru untuk mengarahkan memotivasi siswanya. Nah, guru yang hebat memberi motivasi dan inspirasi pada siswa supaya siswa itu terlibat aktif dan senang untuk melakukan kegiatan di sekolah. Nah, yang ingin saya sampaikan. Untuk lebih banyaknya nanti silakan kami silakan kepada Bapak Dery untuk menjelaskan untuk kegiatan kita hari itu. Ya, silakan kepada Bapak Dery. Halo, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita agak santai-santai ini, santai. Nah, jadi yang akan kita bahas kali itu adalah jadi kami di PKG PJOK ditugaskan untuk rencana tindak lanjut dari tugas akhir dari kegiatan yang sudah kami jalani di PKG PJOK, dan salah satunya adalah menyusun sebuah program. Jadi ini baru rencana Bapak Ibu, ini rencana menyusun sebuah program yang mana program ini nanti akan berdampak kepada peserta didik dan tentunya melihat aset-aset yang ada di sekolah. Nah, jadi judul yang saya ambil yaitu AI botak. Nah, AI botak artinya saya botak. Bukan ya. Nah, kenapa diambil itu? Karena memang biar gampang diingat nama programnya. Biasanya jadi branding di sekolah lain. Di sekolah ada AI botak, ya kan? Nah, AI botak ini adalah singkatan dari
inovasi bola takraw dari sampah plastik. Nah, jadi kita memanfaatkan sampah untuk membuatnya menjadi bola. Ya. Nah, kemudian latar belakangnya, permasalahan sampah plastik merupakan isu global yang berdampak negatif pada lingkungan. Program inovasi takraw dari sampah plastik di sekolah bertujuan untuk memanfaatkan sampah plastik sebagai bahan baku pembuatan bola takraw. Nah, jadi sampah-sampah yang ada di lingkungan kita bisa kita manfaatkan dengan tujuannya nanti untuk menyadarkan kepada peserta didik bahwa sampah yang ada di lingkungan ini bisa kita jadikan ataupun kita daur ulang menjadi sebuah karya. Ya, kemudian juga untuk meningkatkan kepedulian mereka terhadap lingkungan. Jadi ketika melihat sampah, ini pakai ini buat takraw kan bisa kan. Jadi mengurangi jumlah sampah yang ada di sekolah. Ya, walaupun daan sepodanya hilang, walaupun tiap hari malar ada yang tahu habis-habis tiap minggu disampaikan, tiap upacara tetap sampah masa sampah. Jadi paling tidak dengan adanya rencana program itu setidaknya sampahnya berkurang gitu. Nah, kemudian berikutnya, nah itu tujuannya Bapak Ibu. Tujuan program pertama mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah melalui kegiatan daur ulang. Nah, saya kira jelas Sawi untuk mengurangi, karena nanti ketika membuat bola dari sampah plastiknya, nanti plastiknya akan dibungkus dalam kain sehingga membentuk sebuah bola seperti bola takraw. Jadi dia bisa dimanfaatkan untuk berolahraga. Nah, kemudian meningkatkan keterampilan olahraga khususnya dalam permainan bola takraw. Nah, jadi dengan mungkin melihat dari bola takraw ya keras, nah mungkin dengan adanya bola itu nanti mungkin dia tertarik untuk main, jadi bolanya lembut, kan? Terbuat dari ramah lingkungan lagi kan? Nah, kemudian membangun kesadaran lingkungan. Nah, itu yang penting juga Bapak Ibu. Jadi sadar dengan lingkungan, ternyata lingkungan kota tuh penting juga untuk untuk kepeduliannya. Jadi peduli dengan lingkungannya. Jadi kelihatan bersih lah lingkungan kalau murid-murid ini peduli dengan lingkungan. Yang keempat, mengembangkan kreativitas siswa dalam menciptakan alat olahraga. Nah, jadi nanti ketika kita buat rencana program ini nanti kita tugaskan kepada peserta didik agar mereka membuat bola bola takraw yang dibungkus dengan kain. Nanti dibungkus, dijahit sehingga akan menghasilkan bola takraw yang terbuat dari plastik. Nah, berikutnya, tujuannya Pak Bu, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Tujuan pertama adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah. Nah, saya kira itu masuklah Bapak Ibu, karena memang terbuat dari sampah plastik, ya otomatis nanti akan mengurangi, ya paling tidak mengurangi lah sampah plastik yang ada di sekolah. Kemudian langkah-langkah mungkin kita mengadakan kampanye kepada peserta didik, kita mengajaknya, menyerukannya kepada peserta didik. Kemudian hasil yang kita harapkan adalah pengurangan jumlah sampah plastik di lingkungan sekolah dan peningkatan kesadaran tentang daur ulang. Jadi saya rasa pengurangan jumlah sampahnya ya jelas ya, karena memang dimanfaatkan untuk mengolah sampah itu menjadi barang yang bermanfaat. Kemudian untuk meningkatkan kepentingan juga daur ulang ya. Jadi ketika dia dah melihat sampah, ini bisa dibuat apapun ya kan, sampai tahu nanti bisa dibuat penghapus kan. Wah, sampah, jadi peduli dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang kedua, membangun kesadaran lingkungan di kalangan siswa. Nah, jadi itu pun nanti akan berdampak juga kepada siswanya. Mungkin ketika nanti dia melihat kawannya buang sampah, makanya mungkin kawannya udah sadar, jadi tegur lah kawannya, jangan buang sampah sembarangan. Ataupun ketika dia kawannya buang sampah plastik yang mungkin bisa dimanfaatkannya, langsung diambil dia. Nah, paling tidak kita memunculkan hal seperti ini di dalam diri siswa kita.
Kemudian hasil yang kita harapkan, siswa lagi-lagi memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang lingkungan dan kontribusi aktif dalam menjaga kebersihan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan olahraga siswa. Nah, tujuannya meningkatkan keterampilan olahraga siswa. Kemudian langkah-langkah mungkin bisa kita ajarkan lebih mudah dengan mengajarkan dengan menggunakan bola takraw. Ya, karena kan tahan sakit kan ya, tidak terlalu sakit, jadi lebih mudah lah. Kalau bola takraw yang asli kan mungkin agak keras, agak sakit, mungkin kalau kita heading pun bisa kepala bisa jadi bicut, bisa ada juga yang pecah, ya kan. Nah, kemudian itu strukturnya. Ada kepala sekolah, nanti isinya ada struktur dan program dan rekan sejawat, jadi bisa kita libatkan guru PJOK-nya. Kemudian tim mendukungnya ada guru kelas, guru kesenian, ya. Kemudian pesertanya nanti kelas 6 tingkat akhir. Kemudian berikutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Pertamanya Bapak Ibu, aset manusia, aset fisik dan aset lingkungan. Apa ya aset manusia? Aset manusia aset terkait orangnya, orang yang ada di lingkungan sekolah, baiknya guru, kepala sekolah, murid, warga sekolah, dia termasuk dalam aset manusia. Kemudian termasuk aset fisik. Aset fisik dia termasuklah kelas, ruang kelas, kemudian musola, ada perpustakaan yang mungkin kita bisa manfaatkan untuk proses pembuatan bola takraw tersebut. Kemudian aset lingkungan. Nah, kalau kita berada di lingkungan yang dekat dengan pemukiman warga, nah tentunya banyak sampah-sampah mungkin yang ada di sekitarnya. Nah, bisa juga kita pakai sampah yang ada di luar lingkungan sekolah kita. Nah, kemudian lagi selain itu terdapat komitmen dari guru-guru dan komunitas sekolah dan mendukung program daur ulang dan kegiatan sekolah. Siswa juga menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap proyek-proyek kreatif dan inovatif. Ya, jadi nanti kita harapkan kepada peserta didik kita ya dapat membuatnya secara kreatif, inovatif. Gak mungkin diberinya warna atau segala macam, ya terserah. Yang penting nanti dia bisa berkreativitas di dalam dalam proyek pembuatan itu. Nah, kemudian rencana dan evaluasi. Nah, ada rencana evaluasi. Yang pertama adalah pengamatan keterampilan. Jadi ketika penilaian keterampilan bola takraw siswa sebelum dan sudah program itu bisa kita lakukan pengamatan. Kalau dari sebelumnya bagaimana, kalau sesudahnya bagaimana. Kemudian ada penilaian produk, evaluasi dan kualitas dan daya tahan bola takraw yang dibuat. Jadi perlu kita evaluasi apakah bolanya tahan atau tidak, ya termasuk dalam rencana evaluasi. Kemudian kuesioner kesadaran lingkungan, survei untuk mengukur peningkatan pengetahuan siswa terhadap isu lingkungan dan daur ulang. Jadi survei untuk meningkatkan pengetahuannya, kita evaluasi juga tuh. Nah, setelah kita melakukan proyek, bagaimana pengetahuan siswa terhadap proyek yang udah kita lakukan. Kemudian refleksi kelompok. Nah, diskusi refleksif di antara siswa tentang pengalaman mereka. Nah, jadi kita tanya untuk pengalamannya. Karena kita berikan sebuah proyek, nanti kita akan tanya pengalamannya bagaimana, kan? Termasuk dalamnya ada tantangan. Apakah tantangannya sulit atau tidak? Nah, ini adalah bagian dari rencana evaluasi. Kemudian kemungkinan tantangan. Nah, itu yang agak biasanya dalam membuat suatu proyeknya, tantangan inilah yang biasa selalu kita susun sebelum membuat sebuah proyek. Jadi pertama keterbatasan bahan plastik. Ya, mungkin karena sekolahnya sudah bersih kali, ataupun jajannya siswa dan lagi menggunakan sampah plastik. Jadi ya mungkin tantangan yang pertama. Yang kedua, keterbatasan waktu dalam mengintegrasikan kegiatan daur ulang dan latihan bola takraw dalam jadwal sekolah. Nah, keterbatasan waktu dalam mengintegrasikan, ya karena memang di sekolah kita kan
udah punya jadwal yang pelajaran tersendiri, kemudian nak melakukan kegiatan itu mungkin masalah waktunya terbatas. Kemudian variasi motivasi siswa dan beberapa mungkin kurang tertarik dengan kerajinan tangan atau olahraga. Nah, itu menjadi tantangan juga karena setiap siswanya mempunyai ketertarikan ataupun minat yang berbeda-beda. Apalagi motivasinya, oh saya tidak suka takraw, oh saya suka takraw, oh saya tidak. Nah, ini menjadi tantangan juga untuk menyatukan peserta didik dalam membuat sebuah proyek. Nah, jadi sebuah tantangan juga. Yang ketiga adalah kesulitan teknis dalam memastikan bola yang dibuat memenuhi standar keamanan dan kenyamanan untuk di dalam permainan. Nah, jadi ketika bolanya sudah jadi, apakah itu sudah memenuhi standar atau tidak, ya perlu juga kita evaluasi karena ya termasuk dalam sebuah tantangan kita membuat sebuah karya. Ya. Nah, oke, itu yang pertama. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada 2 program. Itu program yang pertama. Yang kedua adalah lanjut dengan rencananya tindak lanjut seksi buaya. Nah, tapi seksi buaya ya. Nah, lagi-lagi kenapa judulnya aneh-aneh, karena memang nanti supaya peserta didiknya mudah mengingatnya. Seksi buaya. Oh, di sini ada seksi buaya. Jadi seksi buaya ternyata adalah itu dia, senam kreasi berbuah karya. Ya, bagus. Jadi senam kreasi berbuah karya. Kemudian sebentar Bapak Ibu, saya buka dulu yang tadi, yang mana tadi? Yang tadi itu air botak. Air botak belum selesai. Jadi saya sampaikan air botak. Air botak, silakan Bapak Ibu, ini kan baru rencana. Jadi Bapak Ibu silakan mau menanggapinya, boleh memberikan saran, kritikan, kemudian tambahan ataupun penguatan ataupun cukup ataupun bagaimana, terserah berikan pendapatnya. Nak menyampaikan pendapat silakan Bapak Ibu, saya beri kesempatan. Pakai name. Betul, ulangnya Pak Ferry pakai sedotan es, sama ya Pak Ferry. Sedotan es. Tapi di dalamnya kita beri beri bagas-bagas gelas kita jahit kan, di luarnya kita beri sedotan es. Tapi dibungkus. Nah, iya. Nah, yang di dalamnya kita beri bagas plastik ya. Bagas plastik bagas plastiknya dipadati dengan ke atas. Kan? Nah, jadi kan ke atas anak plastik, habisnya diberi garuk es. Sudah, coba ya. Terima kasih kepada Ibu Juli memberikan saran. Nanti di dalam pembuatannya pertama diberi kertas dulu ataupun plastik dulu ini. Nah, setelahnya kertas boleh, plastik boleh, nanti dibungkus dengan pipet es, sedotan es. Nah, setelah jadi nanti baru dibungkus dengan kain ataupun benda-benda lainnya. Oke, terima kasih Bu Juli atas masukannya, sarannya, mantap sekali Bu Juli. Kemudian ada lagi Bapak Ibu? Ibu tak sarannya, kritikannya. Kalau katanya saya lanjut yang kedua dari ibu tak. Nah, itu seksi buaya kembali. Apa seksi buaya nih, ya kata orang itu. Jadi mendengar kata seksi buaya itu rasanya udah api dah ingat gitu, balik ke rumah kala tadi. Oh, seksi buaya. Ternyata seksi buaya adalah senam kreasi berbuah karya. Ya. Nah, senam apa yang seperti itu ya, senam apa ya kan? Nah, yang pertama adalah terkait latar belakangnya dulu Bapak Ibu. Senam kreasi berkarya adalah program
PJOK yang bertujuan untuk mengintegrasikan unsur kreativitas dan seni dalam latihan senam, memberikan pengalaman belajar yang holistik bagi siswa. Program ini bertujuan untuk melibatkan siswa dalam penciptaan. Nah, Bapak Ibu, dalam penciptaan. Jadi Bapak Ibu, latar belakang dari senam seksi buaya ini berkaitan dengan voice, choice, dan ownership-nya. Nah, memang karena di dalam senamnya biasanya kepemilikannya guru, kan paling banyak kan kepemilikannya guru. Nah, di situ maksudnya ada ketika kita memberikan kebebasan kepada murid, maka dia boleh mencipta, kemudian mengembangkan, kemudian menginovasi dengan memberikan voice, choice, dan ownership. Nah, apa ya voice, apa ya choice, dan apa ya ownership. Voice-nya suara ya. Jadi ketika kita memberikan suara kepada peserta didik, kita harus mendengarkannya. Bu, Pak, kami mau senam macam itu. Bu, Pak, ya kan. Jadi jangan kita kalian senam ini, mulai. Jadi jangan Bapak Ibu. Jadi kita berikan suara kepada dia, kemudian kita berikan pilihan. Ketika dia sudah menemukan sebuah 4, 5, 6 senam, jadi berikan dia memilih. Jangan kita sebagai gurunya yang memilihkannya. Nah, jadi biarkan dia mencari sesuai minat dan bakatnya. Kemudian ownership. Nah, itu yang paling penting itu adalah ownership-nya, kepemilikan. Jadi ketika kita memberikan senam kepada peserta didik, kita usahakan nanti dia yang memimpinnya, dia yang latihan sama-sama kawannya, kita sebagai gurunya sebagai fasilitator. Jadi ketika dia latihan, jadi kita ada, boleh ada, nanti kita lihat. Jadi bukan kita yang langsung mengajarkannya. Jadi kita lihat dulu dia. Kalau dia bisa mencipta, lebih bagus lagi. Nah, jadi di Guru Merdeka ya, kepemilikannya ya usahakan muridnya. Dia yang semuanya mengeksplornya, dia semuanya yang latihannya, kemudian pilihan senamnya dia, kemudian suaranya pun dia. Nah, maka dengan dia nanti dia akan ingat, lama diingatnya. Dia akan sampai ke bisu-bisu, sampai ke tua pun diingat, karena dia seorang yang menciptakannya, dia seorang yang melakukannya, idenya pun dari dia. Sampai di tua pun dia bakal ingat nanti ya. Tapi kalau udah kepemilikannya kita sebagai gurunya, ya kita yang mengendalikannya ya susah deh Bu, kadang susah. Jadi sebisa mungkin kegiatan apapun ya kita usahakan murid yang terlibat di dalamnya, bukan kita yang memiliki kepemilikan pembelajarannya. Kita jangan, kita berikan kepada peserta didik kita. Oke. Kemudian yang ke berikutnya tujuan. Nah, pertama adalah mengembangkan kreativitas. Jadi ketika sudah kita berikan suaranya, dia akan mengembangkan kreativitasnya, Pak Ibu. Jadi dia akan lebih kreativitas, karena kalau kita senamnya biarkan dia mencipta suara, nanti kita cukup memfilter mana yang bagus, mana yang daan. Kemudian senam kita jangan senam itu kurang layak untuk ditampilkan. Nah, paling seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti gerak-gerakannya mungkin dia sendirilah yang mengaturnya. Boleh kita dampingi, boleh. Kemudian meningkatkan kebugaran jasmani, memberikan pengalaman belajar sepanjang hayat kepada peserta didik. Nah, itu Bapak Ibu yang penting. Ketika kita berikan suara yang diberi pilihan, maka dia akan menjadi pengalaman belajar sepanjang hayat. Nah, artinya sampai tua pun dia masih akan tetap ingat, karena dia seorang yang menciptanya, dia seorang yang melakukannya, dia seorang juga yang memilihnya. Ya. Jadi kalau ada misalkan tarian, kita tari itu ya. Jadi jangan sampai dulu lah kita yang memberikan pilihan, tapi biarkan dia memilih, nanti kita baru oke, yang itu oke. Nah, ya. Kalau latihan Bu, latihan silakan. Jadi kita lihatkan dulu dia latihan, ya kan. Paling kita berikan arahan-arahan lah, ya. Jadi gerak-gerakan yang macam bukan di video kan bisa mencipta seorang, ya kan. Kemudian memberikan kolaborasi antar guru dan siswa. Nah, jadi saya akan nanti ada kerjasamanya antara guru dan siswa. Kemudian capaian dan langkah-langkah. Yang pertama tujuannya
mengembangkan kreativitas siswa dalam gerakan senam. Yang kedua, meningkatkan keluarga kebugaran. Yang ketiga, memperkuat kolaborasi antar siswa dan guru. Capaiannya mampu menciptakan rangkaian kegiatan senam yang kreasi yang original. Nah, artinya original. Kemudian langkah-langkah pengenalan dasar-dasar senam dan elemen kreativitas. Sesi brainstorming untuk ide gerakan baru, workshop dan latihan. Kemudian di sini capaiannya peningkatan kebugaran fisik. Kemudian terjadinya kerjasama yang baik antara siswa dan guru dalam proses pembuatan pelaksanaan senam. Jadi banyak sekali Bapak Ibu bisa kita lihat dari langkah-langkahnya, kemudian hasil yang diharapkan juga ada, kemudian dari tujuannya pun ada. Jadi lengkap. Jadi sebuah program yang baik memang harus melalui tahapan-tahapan seperti itu. Ada sekitar 8 tadi ya. Yang pertama judul, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada tujuan program, yang keempat capaian, yang kelima yang kelima struktur program. Nah, struktur program kurang lebih sama Bapak Ibu. Guru BJOK sebagai koordinatornya, kemudian tim pendukungnya ada guru seni, guru kelas, kemudian boleh kelas 6, kelas dari kelas 2, 3, 4, 5, 6 yang boleh sebagai struktur program dan rekan siap dalam komunitas. Nah, kemudian yang ketujuh, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki. Nah, lagi-lagi kita berbicara tentang aset, modal fisik, modal lingkungan, modal sosial. Nah, modal sosial itu artinya hubungan kita dengan masyarakat. Boleh tuh kalau kita misalkan minjam alat ataupun minjam sesuatu kepada masyarakat. Oh, ternyata kita punya hubungan baik. Nah, kayak kemarin kan sebenarnya kita punya hubungan baik dengan di waktu mendekor. Sebenarnya kita punya hubungan baik, tapi ternyata ada miskonsepsi yang terjadi di sini. Jadi, nah sebenarnya dia namanya aset sosial. Dan kemudian kita pakai gedung, dia namanya aset lingkungan. Karena gedungnya berada di lingkungan kita. Jadi kita manfaatkanlah gedung untuk pelaksanaan acara perpisahan, boleh. Kemudian kita juga punya hubungan baik dengan yang punya gedung. Jadi, nah kita manfaatkan aset lingkungan, modal manusia juga. Kemudian yang berikutnya rencana evaluasi masih sama. Pertama evaluasi formatif, kemudian evaluasi sumatif, kemudian dokumentasi. Kemudian ada pemantauan harian, mingguan, umpan balik, kemudian penilaian akhir, kemudian pembuatan video untuk dokumentasinya dan juga untuk foto-fotonya. Yang terakhir kemungkinan tantangan. Yang pertama masih terkait keterbatasan waktu, menyeimbangkan waktu pembelajaran reguler dan persiapan senam. Karena senam itu termasuk dalam kokurikuler, masalahnya kokurikuler bukan intrakurikuler. Kemudian menjadi tantangan berikutnya adalah variasi kemampuan siswa. Ada yang lambat, ada yang cepat dalam menangkap sebuah gerakan. Kemudian ada fasilitas, mungkin ada fasilitas kita yang kurang, jadi bisa juga menjadi sebuah tantangan. Kemudian yang terakhir, keterlibatan orang tua, memastikan dukungan penuh dari orang tua dan keterlibatan dalam kegiatan. Saya kira kalau dukungan penuhnya rata-rata orang tua siswa ya mendukung, tapi kalau untuk keterlibatan, nah ya mungkin agak susah ya. Karena melibatkan orang tua murid ke dalam pembelajaran kita ya memang ialah menjadi tantangan kita ya. Nah, kita ikutkan senam boleh, tapi itulah tadi tantangannya payah rezekinya karena mungkin ada kesibukan lain ya. Iya. Kemudian yang terakhir, tim penyusunnya itu ada Carmila. Nah, ayo. Berbanyak. Nah, itu di sini. Ada anggotanya, sekretarisnya, semuanya, ketuanya, anggotanya. Nah, kemudian terakhir, nah selesai. Jadi itu adalah Bapak Ibu rencana, rencana RTL, rencana tindak lanjut dari pembentukan sebuah program. Jadi itulah gambarannya Bapak Ibu.
ada 8 atau 9 item dalam menyusun sebuah program. Jadi sebenarnya menyusun programnya bukan sembarangan gitu ya. Ada langkah-langkahnya, latar belakangnya apa, kenapa kita ambil program itu ya kan. Nah kalau kita kaitkan dengan P5, ya jelas kita dimensi yang kita kita tuliskan di sini dimensi mungkin gotong royong karena kerjasama ataupun beriman dan bertakwa terkait masalah kebersihan lingkungan, ya kan? Bagus. Nah, mungkin ya saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berikan saran, kritikan, masukan ataupun tambahan ataupun penguatan mungkin yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Silakan Bapak Ibu. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Apakah sudah pas atau ada yang komentar? Ada. Pas Pak Peri. Nah, pas. Mungkin udah pas lah kali ini. Jangan jual yang kira-kira mengganjal ya. Nah, jadi nanti kita buat setelah itu ya. Nah, jadi sekian Bapak Ibu rencana tindak lanjut dari program yang sudah dilaksanakan dari BGP, khususnya PKG PJOK. Jadi kami disuruh buat program, rencana program untuk pengembangan di sekolah. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mudirin ada yang sampaikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan di sini tadi ada Pak Peri yang tentang senam kreasi Pak Peri.